teman-teman. Kali ini dalam mata kuliah Psikologi Komunikasi, kita akan membahas mengenai sistem komunikasi kelompok. Tujuan pembelajaran untuk sesi ini adalah agar mahasiswa bisa memahami mengenai sistem komunikasi kelompok dalam konteks psikologi komunikasi. Sebelum kita membahas lebih lanjut, perlu dipahami dulu apa sih yang dimaksud dengan kelompok. Biasanya kita akan beranggapan bahwa kelompok itu adalah sekumpulan orang. Pasti sekumpulan orang itu nggak mungkin nggak adalah kelompok. Tapi ternyata belum tentu. Karena ada juga kumpulan orang yang dikategorikan sebagai agregat. Agregat ini misalnya teman-teman sedang antri komuter lain di stasiun Universitas Pancasila. Tidak berinteraksi dengan orang yang ada di sekitar kalian, masing-masing sibuk dengan handphonenya barangkali ya. Kemudian juga tidak ada ikatan, nggak tahu juga dia siapa ya, dari mana, tujuannya mau kemana, tidak diketahui. Nah, kerumunan seperti ini disebut dengan agregat, bukan kelompok. Kelompok akan memiliki sejumlah ciri selain merupakan kumpulan orang. Pertama, ciri dari kelompok adalah anggotanya memiliki ikatan yang mempersatukan mereka. Artinya, dalam sebuah kelompok, setiap anggotanya pasti akan ada keterkaitan atau ikatan baik secara fisik ataupun secara emosional. Secara fisik itu misalnya begini, teman-teman ketika merupakan mahasiswa Vkom UP, maka kalian akan memiliki kelompok mahasiswa Vkom UP. Kuliahnya ya sama-sama di Vkom UP. Artinya secara fisik ada ikatan. Tapi di sisi yang lain ada juga ikatan yang sifatnya emosional. Contoh misalnya, barangkali dengan sahabat-sahabat SMA kalian sudah berpisah ya secara fisik. Ada yang kuliahnya di Jakarta, ada yang kuliahnya di Bandung, ada yang di Surabaya, ada juga mungkin yang kuliahnya di Jogja, atau bahkan ke luar negeri. Artinya secara fisik atau secara domisili, teman-teman tidak dekat satu sama lain, tapi secara emosional kalian masih punya keterikatan. Masih curhat waktu diputusin pacar, masih diskusi ketika memutuskan enaknya ngambil mata kuliah apa ya buat semester depan, dan lain sebagainya. Ciri kelompok yang kedua adalah memiliki tujuan dan organisasi. Organisasi di sini tidak selalu berarti adalah organisasi formal ya. Bisa jadi organisasi ini sifatnya adalah sesuatu yang informal atau bahkan tidak dikemukakan dalam bentuk ADART, dalam bentuk visi dan misi misalnya. Tapi setiap kelompok biasanya ada tujuan dan organisasinya walau tidak dinyatakan dengan jelas. Misal, ketika kita bersahabat misalnya berlima, rasanya jarang ada kelompok persahabatan yang memiliki ikrar bersama yang tertulis. Tapi biasanya kita sama-sama tahu bahwa dalam satu kelompok itu akan ada si leader, akan ada si negosiator, akan ada si mediator. Artinya masing-masing memiliki peran-peran yang berbeda dan masing-masing sudah tahu walaupun tidak disepakati dalam bentuk sebuah ikrar atau dalam bentuk sebuah ADART. Itu yang dimaksud dengan ada organisasi walaupun sifatnya informal. Nah, yang terakhir, ciri-ciri kelompok adalah adanya interaksi antar kelompok. Di mana artinya antara satu anggota dengan anggota yang lain, mereka akan berkomunikasi, akan bertukar informasi, akan mungkin bahkan berantem gitu ya, karena berantem pun adalah bagian dari interaksi. Jika kumpulan orang memiliki 3 ciri tadi, yaitu anggotanya punya ikatan, baik fisik ataupun emosional, memiliki tujuan dan organisasi, walaupun organisasinya sifatnya informal, dan ada interaksi antar kelompoknya, maka kumpulan orang tadi bisa dinyatakan sebagai kelompok. Kelompok juga memiliki tanda-tanda psikologis. Ada 2 tandanya. Pertama adalah perasaan terikat antar anggota. Yang kedua adalah nasib anggota kelompok saling tergantung. Contohnya misalnya begini, ketika teman-teman bergabung dengan beberapa orang mahasiswa lain
dalam kelompok tugas akhir mata kuliah Psikologi Komunikasi. Maka teman-teman otomatis, walaupun kembali lagi ya, mungkin nggak ada ADART-nya, nggak ada ikrarnya, tapi teman-teman akan punya keterikatan karena kalian sama-sama punya tujuan. Pokoknya di akhir semester ketika menerima KHS, saya harus lulus mata kuliah ini dengan nilai terbaik. Itu tujuannya, dan tujuan itu sama dengan yang lain. Jadi ada keterikatan berdasarkan tujuan misalnya. Nah, tanda psikologis yang kedua adalah nasib anggota kelompok saling tergantung. Kalau teman-teman ada dalam satu kelompok tugas, misalnya tadi tugas akhir untuk mata kuliah Psikologi Komunikasi, maka ketika ada satu anggota yang dia tidak mengerjakan tugas, wah itu anggota yang lain bisa kena juga tuh batunya. Misalnya mulai dari dimarahin dosen, atau bahkan yang lebih ekstrim, nggak lulus kuliah akhirnya. Gara-gara apa? Gara-gara satu anggota itu. Nah, itu satu contoh bahwa nasib anggota kelompok akan saling tergantung. Jenis kelompok ada macam-macam banget. Teman-teman bisa baca lebih lanjutnya di textbook wajib kita, yaitu buku Psikologi Komunikasi karangan Jalaluddin Rahmat di halaman 177 sampai 185. Di sana dipaparkan dengan rinci beberapa jenis kelompok, seperti misalnya ada kelompok primer dan sekunder, ada in-group dan out-group, ada juga kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan, serta kelompok deskriptif dan preskriptif. Lalu sebetulnya berada dalam kelompok itu apa sih kaitannya dengan komunikasi? Ternyata berada dalam kelompok akan bisa mengubah perilaku komunikasi seseorang. Contoh misalnya begini, barangkali ada di antara kita yang ketika harus berbicara one-on-one atau secara interpersonal, maka dia akan merasa salah tingkah, kaku, nggak ngerti mau bicara apa. Tapi ketika berbicara di dalam kelompok, dia bisa menjadi orang yang sangat penuh perhatian, pendengar yang baik, bisa menjadi penyimak yang reflektif. Kok bisa gitu ya? Nah, karena ternyata berada dalam kelompok akan bisa mengubah perilaku komunikasi seseorang. Ini sebagai akibat dari adanya pengaruh sosial. Pengaruh sosial muncul sebagai dampak dari apa yang orang lain katakan atau lakukan. Jadi misalnya, tadi kalau kasusnya adalah seseorang yang dia nggak percaya diri ketika berbicara one-on-one atau secara interpersonal, barangkali masalahnya adalah karena dia tidak memiliki kenyamanan ketika tidak ada orang lain yang memberi dukungan. Sementara kalau dia berbicara dengan didampingi oleh teman-temannya atau di dalam kelompok, maka dia akan merasa ada temannya yang mendukung. Itu adalah akibat dari pengaruh sosial. Lalu, 3 pengaruh kelompok terhadap perilaku komunikasi ini apa saja? Pertama ada konformitas, kedua ada fasilitas sosial, dan yang berikutnya ada polarisasi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah konformitas. Konformitas ini adalah perubahan perilaku atau kepercayaan menuju norma kelompok sebagai akibat adanya tekanan kelompok. Tekanan kelompok ini tidak serta-merta artinya adalah ada tekanan fisik ya, yang penuh kekerasan, atau juga tekanan verbal yang penuh kekerasan, tapi tekanan kelompok ini bisa juga tidak nyata atau tidak langsung. Contoh misalnya, ketika beberapa anggota kelompok menyetujui sesuatu, maka anggota kelompok yang belum berpendapat cenderung akan menyetujui apa yang disetujui beberapa anggota kelompok terdahulu itu. Itu yang disebut dengan konformitas. Lalu kenapa ya kok muncul konformitas ini? Karena salah satu alasannya, dalam kelompok itu kita memiliki perasaan terikat. Kita merasa bahwa ini adalah kita bersama-sama. Sehingga ketika ada sekelompok anggota kelompok yang merasa bahwa menyetujui sesuatu, maka anggota yang lain memiliki dorongan, walau tanpa dipaksa, untuk memiliki keseragaman dengan yang sudah menyepakati hal tertentu. Itu yang disebut dengan konformitas. Lalu yang berikutnya adalah fasilitas sosial. Fasilitas sosial ini adalah peningkatan prestasi individu saat disaksikan kelompok.
Sebelumnya tadi saya memberikan ilustrasi mengenai bagaimana seseorang yang merasa awkward atau nggak nyaman gitu ya berkomunikasi interpersonal. Lalu ketika berkomunikasi dengan didukung oleh kelompok, dia merasa lebih nyaman. Ini bisa merupakan adalah hasil dari fasilitas sosial ya, di mana orang tadi atau individu tadi merasa ada dukungan kelompok. Sejumlah riset menyatakan bahwa fasilitas sosial akan meningkatkan kinerja kelompok. Walau demikian, ada sejumlah penelitian lain yang berkata sebaliknya, bahwa sebagian aktivitas yang difasilitasi sosial, artinya yang disaksikan oleh anggota kelompok, itu bisa jadi belum tentu akan efektif meningkatkan kinerja kelompok. Kenapa? Karena ada beberapa aktivitas yang tidak cocok untuk dilakukan dan diefektifkan dengan fasilitas sosial. Misalnya, aktivitas yang kurang cocok adalah aktivitas yang membutuhkan penalaran dan penilaian. Biasanya kalau dilakukan dalam kelompok, maka fasilitas sosial ini justru akan membuat kelompoknya menjadi tidak efektif dan efisien. Lalu yang berikutnya adalah polarisasi. Polarisasi ini merupakan kecenderungan anggota kelompok untuk mengelompokkan bergerak ke arah yang ekstrim. Misal, ketika diskusi dalam kelompok lalu nggak bisa ada kata sepakat. Akhirnya muncul dua polar, pro dan kontra. Inilah yang disebut dengan pengelompokan yang ekstrim. Jadi dalam aktivitas kelompok bisa saja terjadi tindakan komunikasi yang menimbulkan polarisasi tadi. Dan polarisasi ini salah satu yang bisa dilakukan supaya tidak bergerak ke arah negatif adalah dengan adanya figur kepemimpinan yang tepat untuk kelompoknya. Mengenai kepemimpinan kita akan bahas berikutnya. Lalu apa sih faktor-faktor yang memengaruhi keefektifan kelompok? Ada dua. Yang pertama faktor situasional dan yang kedua faktor personal. Mari kita pahami dulu faktor situasional sebagai faktor yang memengaruhi keefektifan kelompok. Faktor situasional ini adalah karakteristik kelompok, terdiri dari 4 elemen, yaitu ukuran kelompok, jaringan komunikasi, kohesi kelompok, dan kepemimpinan. Ukuran kelompok akan ditentukan oleh besar kecilnya jumlah anggota kelompok. Biasanya semakin besar jumlah kelompok, maka proses komunikasi dan interaksi dalam sebuah kelompok menjadi lebih rumit. Sehingga artinya untuk mencapai keefektifan kelompok juga tentunya butuh effort yang jauh lebih besar. Selanjutnya adalah jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi ini banyak sekali modelnya. Salah satunya adalah model jaringan komunikasi sirkuler atau melingkar. Model jaringan komunikasi yang melingkar dalam sejumlah riset dinyatakan biasanya justru akan menurunkan efektivitas kelompok. Hal ini diduga terjadi karena ketika jaringan komunikasinya berpola atau bermodel sirkuler, maka pembagian peran antar anggota kelompok juga menjadi tidak jelas. Nggak jelas siapa yang jadi pemimpin, siapa yang menjadi mediator, siapa yang menjadi kritikus. Sehingga ketika jaringan komunikasinya sirkuler, maka efektivitas kelompok bukan tidak mungkin ya, tapi lebih sulit atau lebih rumit untuk menjadi tujuan. Lalu yang berikutnya adalah kohesi kelompok. Kohesi kelompok adalah seberapa bersemangat, seberapa akrab secara interpersonal, seberapa setia kawan, dan apakah ada perasaan kita di antara anggota kelompok. Kurang lebih kohesi kelompok ini bisa kita pahami sebagai kesolidan kelompok ya. Semakin solid sebuah kelompok, maka artinya kelompok tersebut mestinya akan semakin bisa lebih mudah mencapai keefektifan kelompoknya. Terakhir, faktor situasional terkait dengan karakteristik kelompok adalah kepemimpinan. Kepemimpinan ini juga sangat unik ya, artinya tergantung dari karakteristik kelompoknya. Ada kelompok yang cocok dengan kepemimpinan bergaya otoriter, tapi sebaliknya ada yang malah nggak cocok. Yang jelas, kepemimpinan ini menjadi penting terutama untuk bisa mengawasi jalannya kelompok.
Karena dalam kelompok pasti dibutuhkan figur pemimpin, walaupun figur pemimpin ini sifatnya bisa jadi tidak selalu formal atau informal saja sifatnya. Lalu berikutnya mari kita pahami mengenai faktor personal yang akan menentukan keefektifan kelompok. Faktor personal ini adalah karakteristik anggota kelompok yang terdiri dari kebutuhan interpersonal, tindak komunikasi, dan peranan. Yang pertama, kebutuhan interpersonal. Kebutuhan interpersonal ini terdiri dari 3 elemen, inclusion, control, dan affection. Inclusion adalah kebutuhan seseorang untuk menjadi bagian dari kelompok dan diakui atau terafiliasi dengan sekumpulan orang yang ada dalam kelompok tersebut. Sementara kalau kontrol adalah kebutuhan mengapa seseorang ingin masuk ke dalam kelompok karena ingin mengendalikan orang lain secara hierarkis. Keinginan untuk menguasai, begitu ya, kurang lebih kontrol ini. Lalu yang terakhir, kebutuhan mengapa seseorang ingin masuk ke dalam kelompok adalah affection, yaitu keinginan disayang, diperhatikan, atau memperoleh keakraban emosional dari anggota kelompok lain. Pada dasarnya teman-teman, kebutuhan kita ada pasti untuk inclusion, untuk control, dan affection. Tapi setiap individu karena masing-masing unik, maka kebutuhan inclusion, control, dan juga affection-nya spektrumnya berbeda-beda. Mungkin ketika bergabung dengan sebuah kelompok, ada individu yang dia lebih kuat dorongan untuk mengontrol. Tapi ada individu lain yang dorongan terkuatnya dia adalah inclusion misalnya. Jadi kebutuhan interpersonal ini apa yang mendorong kita untuk bergabung dalam satu kelompok itu memang sangat-sangat personal. Yang berikutnya adalah tindak komunikasi. Tindak komunikasi adalah bagaimana penyampaian dan penerimaan informasi secara verbal dan non-verbal dilakukan oleh tiap individu dalam kelompok. Nah, tindak komunikasi ini juga karena sifatnya sangat personal atau sangat individual, maka dalam setiap kelompok itu pasti akan ada individu-individu yang tindak komunikasinya berbeda-beda. Misal, mungkin dalam satu kelompok ada seseorang yang dia sangat verbal dan kalau bicara itu sangat apa adanya. Sementara anggota kelompok yang lain ada yang sangat nonverbal. Kalau dia nggak suka, ya dia hanya menggunakan mimik wajahnya, dia hanya menggunakan body language-nya misalnya. Nah, dalam kelompok tindak komunikasi ini akan sangat beragam dan membutuhkan negosiasi sebetulnya ya. Sehingga antara orang-orang yang memiliki tindak komunikasi yang unik tadi bisa justru saling bersinergi dan memperkuat kelompoknya. Terakhir adalah peranan. Bagaimana masing-masing individu dalam kelompok itu berperan dalam kelompok adalah yang dimaksud dengan peranan. Coba perhatikan kelompok kita. Mungkin dalam kelompok teman-teman itu ada seorang teman kalian di dalam kelompok tersebut yang perannya itu adalah sebagai pengarah. Dia seneng banget ngatur. Sementara ada teman kalian yang lain dalam kelompok yang sama, dia seneng banget cari simpati. Dia adalah si penarik simpati. Ada lagi teman kalian dalam kelompok tersebut yang kerjanya cari muka aja. Pokoknya kalau depan dosen, kalau depan kakak tingkat misalnya, pokoknya dia selalu berusaha menjadi Mr. atau Miss Perfect. Ada lagi yang suka bikin aturan. Aturannya harus diikuti. Ada lagi yang penuh dengan kritik. Nah, peran-peran seperti ini pada dasarnya sih nggak ada yang salah ya. Artinya, apakah salah kalau dalam sebuah kelompok kita berperan sebagai pengarah? Atau salah nggak kalau kita adalah sebagai si penarik simpati? Salah nggak kalau saya adalah seorang yang berperan sebagai kritikus dalam sebuah kelompok? Jawabannya tidak. Karena peran-peran ini justru sebetulnya nantinya saling akan melengkapi. Kelompok yang sehat adalah kelompok yang akan bisa menyocokkan masing-masing peran anggotanya. Demikian penjelasan untuk materi perkuliahan Psikologi Komunikasi sesi Sistem Komunikasi Kelompok. Sebagai penutup, mari kita merefleksikan dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ke dalam diri kita sendiri. Pertama, sudahkah kita memiliki sebuah kelompok yang solid? Kedua,
Apakah peran Anda dalam sebuah kelompok? Apakah Anda adalah seorang pengarah, seorang gatekeeper kah, seorang pencari muka, seorang kritikus, atau yang lain? Selamat berefleksi, sampai bertemu di materi-materi selanjutnya.